Halo teman-teman, ini sekedar quick update aja ya, yang saya kira ini akan sangat menarik sekali, terutama bagi Anda yang sedang trade yen ya, per yen ya teman-teman, atau mungkin yang sedang berencana membuat planning untuk trading di per yen ya, terutama USD JPY ya teman-teman. Ini saya ada sedikit quick update untuk memperingatkan agar kita semua alert ya teman-teman. Ini bukan menebar fear atau gimana-gimana gitu, enggak ya. Tapi agar supaya teman-teman juga aware ya, dan ini mudah-mudahan ada unsur edukasinya juga ya, agar kita semakin waspada juga tentang perkembangan-perkembangan terbaru yang ada di market. Link pendaftaran ada di kolom deskripsi. Silahkan mendaftar sekarang juga. Jadi ini adalah concern tentang potensi intervensi dari BOJ, ya. Kenapa saya mengatakan hal seperti itu? Chart yang Anda lihat sekarang ini ya teman-teman, di sini saya tulis zona intervensi BOJ ya. Kenapa saya tulis zona intervensi BOJ? Yang Anda lihat ini adalah chart USD JPY di TF monthly ya, teman-teman. Nah, ini adalah kejadian di bulan Oktober, mulainya bulan Oktober 2022 ya teman-teman. Ini adalah candle Oktober 2022, which is harga peak di sini ya, swing high-nya di sini ya teman-teman. Dan di sini itu harga topnya itu high-nya ada di 151,94, hampir 152 ya teman-teman. Dan di bulan Oktober inilah 2022 ya, Bank of Japan itu dia mengintervensi market ya, tanpa pengumuman ya, diam-diam ya teman-teman, tahu-tahu aja dia intervensi begitu aja, dan kemudian keluar laporannya, dana yang digunakan untuk melakukan intervensi untuk USD JPY ini untuk yen ya teman-teman, untuk mencegah pelemahan yen lebih lanjut, itu sekitar 40 miliar dolar lebih ya, 42 miliar dolar lebih ya. Itu terjadi di sejak Oktober 2022 di sini ya teman-teman, seperti itu. Jadi kalau kita melihat ini chart monthly ya teman-teman, kalau kita melihat di chart daily ya, ini adalah kejadiannya ya teman-teman, yang saya beri panah ini adalah tanggal 21 Oktober. Jadi BOJ itu dia intervensi tanggal 21 Oktober 2022, dan kemudian ini setelah harga dia hampir nyampe di 152 ya, di 151,90-an ya teman-teman, itu langsung drop sekitar 400-500an pips ya, dan dia close di sekitar 147,75 ya, 148 lah ya. Jadi efek immediate efeknya itu adalah pergerakan sekitar 400-500 pips dalam satu hari ya, karena intervensi itu ya teman-teman. Dan kita melihat di sini turun terus ya, dan kalau kita melihat balik lagi ke chart monthly ini, dia turun terus sampai di sini ya teman-teman, sebelum kemudian dia merangkak lagi naik ke atas ya. Market itu memang susah dilawan ya teman-teman. Jadi intervensinya ini dia secara teknikal dia hanya sampai di level demand, area demand ini ya, yaitu antara 131 sampai 126-an ini ya teman-teman. Dia rebound dari level demand ini ke atas, dan sekarang ya teman-teman, kita itu bisa dikatakan lagi ada di zona intervensi. Jadi hati-hati ya teman-teman. USD JPY sekarang ada di 145 ya, dan ini bukan hanya USD JPY saja, tapi of course pair-pair JPY yang lainnya, EJ, GJ itu juga pasti akan bisa terkena imbasnya ya. Seperti itu. Oleh karena itu, yang ingin saya katakan adalah, yang ingin saya peringatkan sekali lagi, ini bukan menakut-nakuti ya teman-teman, karena saya pun pribadi untuk JPY ini masih tetap bullish dan masih tetap buy ya, tidak ada pengaruh sama sekali buat saya dalam trading plan ya teman-teman. Akan tetapi begini, sekarang ini
USD JPY itu sudah masuk dalam zona intervensi ya. Jadi hati-hati, Bank of Japan itu dia bisa masuk anytime ya. Kapanpun dia bisa masuk tanpa peringatan seperti tahun 2022 seperti di sini ya teman-teman, tanpa peringatan sama sekali. Dan sekali lagi harga sudah masuk di area intervensi ini ya teman-teman. Jadi kalau Anda trading apapun itu terutama USD JPY ya, pastikan Anda pasang stop loss ya, dan pastikan juga lot size-nya yang wajar ya teman-teman. Kenapa? Karena ketika terjadi misalkan nih benar-benar terjadi intervensi seperti tahun 2022 ya teman-teman, itu pasti pergerakannya akan sangat besar sekali. Dan kalau Anda nggak pasang stop loss, Anda pasti hanyut. Ya, Anda pasti hanyut, dan lot size-nya juga harus wajar. Kenapa? Karena dalam intervensi itu hampir pasti akan terjadi slippage yang super besar ya. Slippage-nya bisa puluhan bahkan mungkin ratusan pips ya teman-teman. Kalau slippage sih udah pasti terjadi. Tapi kalau slippage besar itu kan yang kita takutkan ya teman-teman. Hampir pasti akan terjadi slippage yang besar yang mengakibatkan stop loss kita itu akan meleset jauh dari order stop loss-nya ya. Jadi itu saya kira quick update kali ini ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa membantu Anda semua untuk mempertimbangkan terutama bagi teman-teman yang punya plan atau sedang mungkin punya posisi di JPY ya. Sekali lagi tidak perlu takut ya, saya tidak menakut-nakuti ya teman-teman, cuekin aja. Hanya saja saya ingin memperingatkan, jaga resiko ya, itu aja ya teman-teman. Pasang stop loss dan jangan pakai lot size yang terlalu besar ya, itu aja ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai berjumpa nanti malam. Ada live trading signal lagi seperti biasa jam 7 malam waktu Indonesia bagian barat ya. Oke, sampai berjumpa nanti malam. Tanggal berapa nih sekarang? Sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 16 ya, 16 Agustus 2023 ya. Oke, sampai berjumpa nanti malam di live trading signal saya, dan salam sehat selalu dan salam cuan.